Banyak teman di sosial media semakin dekat, tapi hubungan dengan saudara semakin jauh. Banyak orang semakin kaya, tapi iman semakin miskin. Berselingkuhan dan pacaran semakin marak, kesetiaan semakin langka, pendidikan semakin tinggi, tapi kejujuran semakin rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dunia sudah menghadapi akhir zaman, yang tanda-tandanya sudah mulai bermunculan. Salah satu ciri akhir zaman ini adalah kemunculan keburukan dan fitnah yang sangat mengerikan. Karena itu, umat Islam diwajibkan selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan senantiasa meminta perlindungan kepadanya dalam menghadapi fitnah akhir zaman ini. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memerintahkan umatnya mengerjakannya. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari azab kubur, dan dari azab neraka, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan dari fitnah Al-Masih Dajjal." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam buku Misteri Zikir Akhir Zaman, karangan Abu Patiyah Al-Adnani juga dijelaskan bahwa pentingnya doa untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Karena akhir zaman kondisinya sangat buruk. Banyak sekali penjelasan Rasulullah tentang akhir zaman ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah datang kepada kalian suatu hari atau suatu zaman melainkan sesudahnya lebih buruk dari sebelumnya, hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian." Hadis riwayat Ibnu Hibban, Sahih Al-Bukhari. Ustadz Abu Patiyah Al-Adnani juga mengutip hadis bahwa baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan meminta kepada Allah agar menggerakkan hati pada ketaatan saat datangnya fitnah akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Ya Allah, Zat yang menggerakkan hati, gerakanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Memang kita harus berlindung pada ketaatan, karena akan menghadapi banyak keanehan di akhir zaman. Banyak terjadi di masyarakat. Banyak rumah semakin besar, tapi keharmonisan keluarga semakin kecil. Banyak gelar semakin panjang, tapi umur semakin pendek. Banyak makanan dan minuman semakin bermacam-macam, tapi yang halal menjadi samar bahkan aneh. Harga barang-barang semakin mahal, tapi harga diri semakin murah. Jumlah manusia semakin banyak, tapi sifat kemanusiaan semakin sedikit. Banyak wajah semakin cantik, tapi akhlak semakin buruk. Banyak orang menikah semakin sulit, tapi orang berzina semakin mudah. Banyak orang tersenyum di depan kamera, tapi angkuh di depan mata. Banyak teman di sosial media semakin dekat, tapi hubungan dengan saudara semakin jauh. Banyak orang semakin kaya, tapi iman semakin miskin. Berselingkuhan dan pacaran semakin marak, kesetiaan semakin langka,
pendidikan semakin tinggi, tapi kejujuran semakin rendah. Banyak gedung-gedung bertingkat tinggi, tapi rasa keadilan semakin roboh. Teknologi semakin maju, tapi kesopanan semakin mundur. Banyak para tokoh, biduan dan artis semakin terkenal, tapi orang yang beriman semakin terasing. Inilah zaman di mana dunia akan semakin aneh. Yang benar dianggap salah, yang putih dianggap hitam, yang baik dianggap buruk, dan yang jujur dianggap pembohong. Na'udzubillahi min dzalik. Sebuah hadis menyebutkan, hari kiamat tidak akan terjadi hingga orang yang dapat dipercayai didustakan, sedangkan orang-orang yang berkhianat justru dipercaya. Kemesuman dan kata-kata kotor merupakan fenomena umum di tengah masyarakat. Terputusnya tali silaturahim dan hubungan bertetangga yang buruk. Hadis riwayat Ahmad sahih. Begitulah fenomena akhir zaman ketika nafsu dan syahwat mendominasi. Orang semakin jauh dari ajaran dan syariat agama. Hubungan dan interaksi semata hanya bermotif duniawi. Jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat CTR motivasi yang dirahmati Allah. Semoga bermanfaat artikel yang kami sampaikan ini, wabil khusus kepada diri pribadi, umumnya kepada semuanya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Semoga artikel ini menambah wawasan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita telah memasuki di zaman yang sudah akhir. Zaman yang sudah akhir ini bukan berarti besok dunia ini lenyap ataupun hari besok, bahwasanya artian dari zaman yang sudah akhir ini sudah dijelaskan juga. Banyak hadis yang menjelaskannya, bahwasanya kelak di zaman akhir akan bermunculan yang seperti dijelaskan di atas tadi. Wallahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat. Kebenaran hanyalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan ada dalam diri pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.